Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, khatib berpesan kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah sidang Jumat hafizakumullah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari panasnya neraka. Ayyuhal hadirun sidang Jumat hafizakumullah, di antara kandungan Al-Qur'anul Karim salah satunya adalah berisi tentang berita orang-orang terdahulu dan juga kisah orang-orang terdahulu, baik itu dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, bahkan juga ada di antara mereka orang-orang kufur dan menyimpang dari jalan Allah yang dijadikan oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita. Dari sekian banyak kisah di dalam Al-Quranul Karim, maka ada satu kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quranul Karim agar kita tidak mengikuti jejak langkah mereka, agar juga kita jangan sampai ikut menyebarkan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Mereka telah menyimpang dari fitrah, mereka telah durhaka kepada Allah, mereka juga telah membangkang kepada Rasul yang diutus kepadanya. Kaum ini, opas sekalian, adalah sezaman dengan Nabi Ibrahim. Kaum ini adalah kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Lut kepada mereka di mana mereka telah melakukan perbuatan yang sangat nista, perbuatan yang sangat buruk dan tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum mereka. Wa Lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika beliau berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan manusia di atas muka bumi ini. Innakum lata'tunar rijal, innakum lata'tunar rijal. Apakah kalian mendatangi sesama laki-laki? Wa taqta'unas sabil, kalian juga merampok. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan perbuatan munkar di tempat pertemuan kalian. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Akan tetapi kaumnya menyatakan, menjawab nasihat Nabi Lut dengan mengatakan, datangkan kepada kami azab Allah jika engkau adalah orang-orang yang jujur, jika engkau adalah orang-orang yang benar. Dari ayat ini, ayyuhal hadirun sidang Jumat hafizakumullah, ada beberapa perbuatan yang senantiasa dikerjakan oleh kaum Nabi Lut. Dan ayat ini diawali
A'innakum lata'tunar rijal, apakah kalian menyukai sesama laki-laki? Karena itu hadirin sidang Jumat hafizakumullah, siapa yang menyukai sesama jenis, maka berarti dia mengikuti kaum Nabi Lut. Dan kaum Nabi Lut telah memberikan contoh keburukan, mereka akan senantiasa mendapatkan dosa yang apabila ada saat ini yang mengikutinya. Bapak sekalian, wa taqta'una as-sabil, mereka juga merampok. Alikhwa hafizakumullah, mereka tidak segan-segan untuk mengambil harta manusia dan juga untuk membunuh orang yang mereka rampok. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, yang ketiga, mereka melakukan kemunkaran tempat perkumpulan mereka. Kalaulah kafir Quraisy, mereka memiliki tempat perkumpulan yang dinamakan dengan Darun Nadwah, maka pada zaman kaum Nabi Lut, mereka memiliki satu tempat perkumpulan. Namun sayang, tempat perkumpulan itu dilakukan ataupun diisi dengan perbuatan-perbuatan munkar. Kata-katanya kotor, Bapak sekalian, berisi dengan ghibah, namimah, celaan dan sebagainya. Perbuatannya, mereka melakukan perbuatan liwat, homo, lesbi ataupun juga gay di dalam tempat perkumpulan mereka, tanpa ada sater, tanpa ada pelindung, satu dengan yang lainnya saling menyaksikan. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemunkaran di tempat perkumpulan kalian. Namun sayang, nasihat yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salam tidak didengar, malah justru menyatakan, datangkan kepada kami azab jika engkau adalah orang-orang yang benar. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengikuti kaum Nabi Lut. Salah satunya adalah dari ucapan yang dilontarkan oleh mereka kepada Nabi Lut. Dalam surat Al-A'raf, Allah juga menyatakan, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhu min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kaum Nabi Lut mengatakan kepada sesamanya, keluarkan Nabi Lut dan orang-orang yang bersamanya, usir Nabi Lut dengan orang-orang yang beriman bersamanya dari kampung kalian, dari negeri kalian, karena mereka orang yang merasa sok suci. Padahal Bapak sekalian, Nabi Lut dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka tidak pernah merasa suci, akan tetapi mereka benar-benar ingin menyucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin berlepas dari perbuatan kotor, ingin terhindar dari perbuatan keji. Namun begitulah ucapan orang-orang kafir, apabila kita menjauhi perbuatan keji, kata-kata kotor, maka mereka akan menyatakan kepada kita, kalian adalah kelompok yang sok suci, yang paling suci dan sebagainya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak sekalian, Al-Walid Ibn Abdul Malik, beliau menyatakan, seandainya Allah tidak menceritakan kaum Nabi Lut di dalam Al-Quranul Karim, maka saya mengira tidak ada satu orang pun yang mengerjakan perbuatan keji seperti ini, yaitu menyukai sesama jenis. Akan tetapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka menyukai sesama jenis. Alikhwa hafizakumullah, karena mereka telah melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan azab yang bertubi-tubi, azab yang tidak pernah diturunkan kepada kelompok dan manusia selain ataupun sebelum mereka. Bapak sekalian, yang pertama, mereka dibutakan matanya. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nudhur. Ketika mereka terus membujuk Nabi Lut agar memberikan tamu itu kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala membutakan mata mereka, dan Allah menyatakan, rasakan azab dan peringatan-peringatanku. Jadi yang pertama, mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya mereka melihat, mereka bergegas, mereka berjalan dengan cepat menuju rumah Nabi Lut untuk menculik tamu yang ada. Akan tetapi saat itu juga Allah membutakan mata mereka. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan menyusuri dinding
dinding-dinding yang ada. Kemudian malaikat pun menyatakan, inna rusulu rabbika layasilu ilaik. Sesungguhnya kami, tamu ini adalah utusan dari Allah. Kaummu tidak akan pernah bisa untuk memberikan keburukan kepadamu. Kemudian dilanjutkan juga dalam ayat setelahnya, Bapak sekalian, bahwa azab yang akan diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut adalah di waktu subuh. Inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Sesungguhnya janji kedatangan azab Allah kepada mereka adalah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Yang pertama, mereka dibutakan. Yang kedua, Bapak sekalian, Allah membalikkan bumi mereka. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika datang azab dari kami, kami balikkan rumah mereka, kami balikkan bumi mereka, yang di atas menjadi di bawah. Kemudian yang ketiga, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Bukan sekedar dibalikkan, sampai sebagian para ulama tafsir menyatakan anjing-anjing sampai melolong, Bapak sekalian. Hewan-hewan menjerit. Karena apa? Karena azab Allah yang turun. Bumi dibalikkan, Allah menghujani mereka dengan batu yang begitu panas dari neraka secara bertubi-tubi. Tidak cukup sampai di sini, Allah melanjutkan musawwamatan 'inda rabbik, yang mana batu tersebut memiliki tanda musawwamah. Ada yang menafsirkan batu tersebut memiliki tanda berupa nama, Bapak sekalian. Batu ini akan mengenai seseorang pengikut ataupun pelaku homoseksual, mereka yang menyukai sesama jenis. Wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id. Dan azab Allah ini tidak jauh dari orang-orang zalim. Kata para ulama tafsir, siapa yang mengikuti minadh-dhalimin biba'id, azab Allah tidak jauh dari orang zalim. Tidakkah takut, wahai warga Indonesia, jika kita mengikuti perbuatan kaum Nabi Lut, akan dibutakan mata kita, akan dibalikkan rumah kita, akan dibenamkan ke dasar bumi, akan dihujani batu, Bapak sekalian. Setelah itu akan dibenamkan, akan diturunkan hujan. Wa amtarna alaihim matara, hujan yang begitu deras sehingga menjadikan mereka tergenang dan jadilah laut mati. Nas'alullah al-afiyah, Bapak sekalian. Kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai kita mengikuti perbuatan kaum Nabi Lut ataupun bahkan menyebarkannya. Alikhwa hafizakumullah, para ulama telah sepakat bahwa hukum bagi pelaku orang-orang yang menyukai sesama jenis adalah dihukum mati, Bapak sekalian. Akan tetapi mereka berbeda pendapat bagaimana cara menghukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul." Siapa saja yang kalian temukan, yang kalian dapatkan mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, maka hukum matilah fa'il dan maf'ulnya, pelaku dan objeknya. Ada yang menjelaskan objeknya jika sama-sama suka, jika sama-sama ridha, Bapak sekalian, dua-duanya dikenai hukum mati. Akan tetapi seperti tadi disampaikan, mereka berbeda pendapat bagaimana cara menghukumnya. Dan tentu ini ketika hukum Islam berlaku, Bapak sekalian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwa hukuman bagi mereka adalah dibunuh, baik sudah menikah ataupun belum menikah. Jadi perbuatan keji ini berbeda dengan sekedar zina, Bapak sekalian. Kalau zina, maka dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Yang sudah menikah dirajam sampai meninggal dunia, yang belum menikah dicambuk 100 kali. Adapun orang yang menyukai sesama jenis, melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, dihukum mati walaupun belum menikah. Kemudian Abu Hanifah dan juga yang lainnya berpendapat mereka dihukum dengan dibawa kepada satu tempat yang paling tinggi di negara tersebut ataupun di daerah tersebut. Kemudian dijadikan kepalanya di bawah, dilemparkan ke bawah. Setelah dia jatuh ke bawah, maka dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Alikhwa hafizakumullah, dari hukuman di dunia saja menunjukkan betapa beratnya hukuman tersebut. Lalu bagaimana dengan azab yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan nanti di akhirat? Alikhwa hafizakumullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan,
kotornya zina dan menyukai sesama jenis lebih najis, kata beliau, daripada seluruh najis yang ada, lebih kotor daripada seluruh kotoran yang ada. Karena zina dan juga menyukai sesama jenis itu akan merusak hati, memadamkan cahayanya, apa sekalian, termasuk melemahkan tauhid. Sampai beliau melanjutkan, walihada kana ahdan nasi bihadhihi najasah aktsaruhum syirka. Karena itu orang yang paling mengusahakan, paling membela dan paling menyukai najis ini adalah orang yang paling musyrik, kata beliau. Alikhwa hafizakumullah. Berarti ada kaitannya antara tauhid dengan menyukai sesama jenis. Dan kita katakan, kata Ibnul Qayyim, orang yang menyukai sesama jenis berarti orang yang paling musyrik. Alikhwa hafizakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah pada saat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ternyata salah satu nasihat yang disampaikan adalah untuk kita menjauhi perbuatan zina, apa sekalian. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pada waktu gerhana matahari dan bulan nasihat yang disampaikan berkaitan dengan zina? Maka dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, karena zina bagi hati itu akan memadamkan cahayanya, Bapak sekalian, seperti ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan, maka bumi menjadi gelap. Alikhwa hafizakumullah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa usalli wa usallim ala habibina al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Di khutbah yang pertama sudah kita sampaikan, di antara perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut adalah menyukai sesama jenis dan juga sebagainya, Bapak sekalian. Karena itu khatib mengajak kepada seluruh jamaah sidang Jumat hafizakumullah, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dari penyakit yang kronis ini. Alikhwa hafizakumullah. Jangan sampai kita tertimpa musibah, tertimpa azab seperti azab yang telah menimpa kaum Nabi Lut. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga nasihat ini, alikhwah, ada manfaat dan juga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga kesucian kita, menjaga fitrah kita, dan juga menjaga tauhid kita. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keliru maka itu dari khatib dan juga dari syaitan. Maka khatib bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina abada ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'al akhlaq la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allah